belakang panggung. Kemurahan Tuhan bisa sepanggung ya sekarang seiring berjalannya waktu. Jangan gitu loh, kita kan jadi minder ya. Dia ngeliat kita di belakang panggung. Sekarang dia lebih tinggi peringkatnya dari kita gitu ya. Jangan curhat, Nina. Jangan merendahkan harkat dan martabat gitu. Oke. Nah, Yuyan tuh waktu ngawalin inget ya, masih usia, loh ngapain lo di sini? Nah ini jadi talk show-nya ke bawah MC soalnya. Mendarah daging Pak Faisal. Suka lupa ya. Yuyan ini dari Surabaya ya, by the way Baswe. Jadi kalau logatnya masih Surabaya, memang masih Surabaya murni gitu. Maafkan kemedokan ini ya, tidak bisa dirubah. Saya asli Surabaya. Oke Yuyan, dulu ketemu di belakang panggung masih imut-imut, 22 tahun ya. Di sini ada nggak sih yang usianya juga seumur Yuyan waktu mengawali HDI? Ada? 22 tahun atau masih 20-an? Yang angkat tangan tolong sadar diri ya. Iya. Kalau udah. Ya jadi buat yang masih muda-muda, Yuyan juga mengawali dari usia 22 tahun. Tadi saya sempat cerita ke BFAMS ini Yuyan. Yuyan tuh awalnya adalah profesional 9 tahun bekerja gitu ya. Nah jadi titik baliknya Yuyan sampai memutuskan untuk aktif menekuni bisnis HDI. Sampai langsung disebut bakar jembatan, resign dari company. Itu kan pasti kan gak serta-merta celing mimpi terus udah gitu langsung gitu ya. Nah itu boleh dong cerita ke kita. Terima kasih Bu Nina sebelumnya atas pertanyaannya dan terima kasih untuk panitia Jakarta yang luar biasa ya menyiapkan acara ini loh teman-teman. Semalam ya kemarin dari pagi sampai malam itu mereka nggak tidur-tidur ya nggak istirahat. Beri tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Saya terharu juga ya masuk disambut dengan ramah, masuk ke kamar hotel disiapkan pernak-pernik, saya sungguh terharu. Dan memang rekan-rekan saya bergabung itu 2011 masih kinyis-kinyis gitu ya. Tapi saya ikut HDI bukan murni pure keinginan saya awalnya. Jadi saya diajak mantan pacar saya pada waktu itu. Ya, sekarang jadi suami saya itu ya. Tepuk tangan buat suami saya juga itu. Ya, oke. Nah, jadi awalnya 2011 diajak bergabung itu saya menolak. Jadi prosesnya itu 9 bulan seperti ibu mengandung ya. Bayangkan kesabaran dan keuletan suami saya pada waktu itu. Jadi pada waktu itu saya dijebak Bu Nina, Pak Faisal ya kan. Lulus kuliah ya kan sambil nunggu nih cari kerja kan. Nah diajak jalan-jalan katanya keluar kota. Siapa yang nggak mau diajak jalan-jalan sama pacarnya? Pasti mau ya. Ini dua orang yang di depan muda-muda lah gitu ya, 22 tahun itu ya. Nah singkat cerita ternyata itu adalah training HDI yang dimana mengubah pikiran saya. Oh ternyata MLM itu bukan sekedar jualan ya. Karena saya awalnya menolak di pikiran saya itu MLM itu jualan Bu Nina. Saya background teknik ya kan, tidak punya kemampuan berbicara yang baik, saya nggak bisa jualan. Tapi begitu di training itu, loh kok tidak diajarkan jualan, diajarkan pengembangan diri. Itu yang membuat saya tertarik dan bergabung di HDI dan aktif menjalankan HDI. Tetapi Bu Nina pada saat itu mindset saya belum kuat. Sehingga saya vakum rekan-rekan. Jadi 2011 sampai 2014 saya aktif, bahkan sempat menang trip HDI. Tapi setelah itu saya vakum sampai 2019. 2019 lah dimana saya mulai comeback atau yang Bu Nina katakan itu reborn di bisnis ini. Gitu. Jadi apa tuh yang membuat Yuyan reborn di HDI? Ya, rekan-rekan di sini mungkin banyak ibu-ibu, juga mungkin banyak yang belum menikah. Nah, pada saat saya mulai mengalami fase perubahan ya kan, dari yang belum menikah ke menikah, pasti harapannya kita punya anak, betul? Membesarkan anak kita dengan baik ya. Jadi saya hamil anak pertama dan saya pada saat itu sudah bekerja ya, selama kurang lebih 7 tahun di satu perusahaan. Pada saat itu saya mengandung anak pertama saya, ya ternyata kalau cerita ini tuh saya mohon maaf ya, ambil jeda dulu. Anak saya
ternyata Tuhan itu sayang anak saya. Usia 6 bulan dalam kandungan, anak saya tidak ada. Ya, walaupun kejadiannya 2019 ya. Pada saat itu Bu Nina, anak saya dalam janin itu divonis menderita hidrofetalis, satu penyakit yang langka, sehingga di usia 6 bulan saya ini lahiran normal, Bapak Ibu. Saya lahiran normal karena ukurannya besar, dia bengkak semua karena ada cairan di dalamnya. Awalnya saya berpikir, Bu Nina, Pak Faisal, kenapa kok Tuhan itu nggak adil ya? Riwayat dari keluarga saya maupun keluarga suami saya semua baik-baik saja, tapi kenapa kejadian langka ini terjadi kepada saya? Tapi rekan-rekan, saya mulai berpikir, mungkin ini adalah rencana yang indah dari Tuhan buat saya. Saya mulai berpikir, kalau misalnya nanti saya mau hamil anak kedua, saya nggak bisa nih terus kerja ikut orang. Karena pada saat profesional saya bekerja, pada saat hamil itu saya mengalami pendarahan yang luar biasa dan perjalanan dari kantor ke rumah sakit itu memakan waktu 1,5 jam. Ya, banyak truk-truk di jalan dan suami saya harus berjuang luar biasa. Di sana Bu Nina, saya mulai berpikir apa ya yang bisa saya lakukan kalau saya mau hamil lagi. Saya harapannya bisa memberi yang terbaik buat anak kedua saya. Itu Bu Nina. Tepuk tangan dulu dong BFAMS untuk Yuyan. Karena sebuah keinginan dari lubuk hati untuk bisa memberikan yang terbaik. Ya jadi ingin mempersiapkan jangan sampai nanti nih kalau Tuhan kasih kesempatan untuk hamil anak kedua. Ya Yuyan harus bisa dalam kondisi yang jauh lebih baik gitu ya. Bisa rest di rumah mungkin ya. Betul, tidak karena harus sembari memang bekerja. Betul, karena memang dokter sudah bilang kalau kamu punya anak kedua lagi kamu harus bed rest nih gitu. Dan itu tidak memungkinkan di tempat kerja saya. Data aja nggak boleh keluar perusahaan. Pada zaman pandemik itu Bu Nina, saya harus masuk kerja. Di saat yang lain WFH, saya nggak boleh nggak masuk. Ya, jadi 2019 memutuskan resign, terus langsung aktif ya di HDI ya? Aktif, jadi ini rekan-rekan, 2019 di mana waktu saya setelah lahiran anak pertama, saya dikasih 1 bulan masa nifas oleh perusahaan. Nah di sana saya yang profesional mulai kebingungan, ngakuin HDI secara full time itu seperti apa sih kayak gitu. Nah di sana Bu Nina saya mulai coba atur jadwal ketemu gitu ya, ketemu orang kayak gitu. Mungkin sebagai ibu saya punya pilihan untuk tetap bersedih merenungi kejadian tersebut. Siapa sih ya kan mama-mama yang gak sedih kehilangan seorang anak pertama dan anak laki-laki. Tapi saya justru jadikan HDI awalnya ini sebuah pelarian yang positif Bu Nina. Di saat masa nifas itu saya mengerjakan HDI, saya fokus dan kemurahan Tuhan pada bulan tersebut juga saya mencapai peringkat Diamond Leader. Ini waktu saya dengar cerita sampai saya mikir loh ya. Ini lagi dalam kondisi sedih ya, siapa sih yang gak akan sedih kalau kondisinya anak pertama itu bukan dalam kondisi dilahirkan normal dan dalam kondisi babynya dalam kondisi yang sudah tidak ada gitu ya. Tapi beliau memilih untuk tidak bermuram durja katanya. Tapi mencari pelarian yang positif tadi betul ya. Ya. Itu tapi nggak gampang loh Yuyan. Maksudnya saya merasa, saya bisa berpikir gini. Kalau saya di posisi Yuyan,
saya belum tentu bisa melakukan apa yang Yuyan lakukan. Sekalipun saya tahu bahwa HDI ini sebuah bisnis yang positif gitu. Sebenarnya ada nggak sih hal lain yang mendorong Yuyan untuk saya mau jalanin HDI, saya mau fight di sini gitu. Ada nggak sih sesuatu yang begitu kuat yang mendorong Yuyan tuh mau fight gitu di HDI di tengah kondisi Yuyan saat itu? Ya, bersyukur ya Bu Nina, Pak Faisal, saya berada di lingkungan HDI yang saya katakan the best ya. The best network marketing di Indonesia adalah HDI dengan kekuatan kita sebagai satu-satunya multi level dengan training pengembangan diri terbaik. Di situ saya diajarkan mentor saya di mana event plus respon sama dengan outcome. Kejadian seburuk apapun yang menimpa kita, ketika kita meresponinya dengan positif, hasilnya bisa jadi positif. Tapi kalau event sudah negatif, kejadian negatif, kita meresponnya dengan negatif, maka hasilnya pasti negatif. Dan bersyukur dari pelarian yang positif ini, tangki cinta saya yang ibaratnya itu di low level Bu Nina, Pak Faisal, itu pelan-pelan mulai terisi. Keinginan kuat pastinya ya cuan ya. Siapa di sini yang nggak munafik ya? Pastinya adalah uang. Saya nggak mulu-mulu, saya waktu itu berdoa sama Tuhan, Tuhan minimal kasih saya income di HDI yang bisa menggantikan income di perusahaan tempat saya bekerja. Bagi saya, no turning back, saya harus bakar jembatan. Di sini saya juga tidak sengaja ketemu dengan saksi, kalau saya bakar jembatan, ketemu dengan Pak Irwan gitu ya. Beliau dulunya ketemu di kantor tempat saya bekerja sebagai seorang supplier, ternyata di sini saya bertemu beliau juga sebagai leader HDI yang luar biasa ya. Berikan tepuk tangan buat beliau, saya satu yang menginspirasi saya juga. Jadi di bisnis ini Bu Nina, yang membuat saya semakin termotivasi dan terbakar adalah itu tadi. Keinginan kuat saya. Kadang gini Bu Nina, kenapa kok tadi Bu Yuyan sempat cerita nih, kok reborn ya, kok sempat vakum ya, betul ya. Ibaratnya, kalau dulu motivasi saya gabung HDI itu cuma uang, rekan-rekan. Saya dan suami bukan berlatar belakang dari keluarga yang berada. Jadi awal gabung langsung aktif, tujuannya cari uang. Yang pada waktu itu saya juga terbeban untuk menyekolahkan, mengkuliahkan adik saya. Tapi seiring berjalannya waktu, jenjang karir meningkat. Wah cukup nih, gak usah hadiah-hadian, capek ketemu orang gitu ya. Ya ada konsumen mungkin ngomel lah ya kan. Ada mungkin yang nyebelin ya kan. Ya. Jadi kalau ketemu masalah rintangan, awalnya saya mikirnya itu apa? Mengeluh. Tapi begitu kita itu punya tujuan yang lebih mulia, yaitu untuk orang lain. Di mana saya berpikiran untuk bekerja apabila saya hamil lagi, saya ingin memberikan yang terbaik buat anak saya. Saya akan bed rest, saya menjaga kehamilan saya. Ternyata itu menjadi satu motivasi yang kuat, Bu Nina, Pak Faisal. Ketika saya mengerjakan kembali di HDI, ada tantangan. Saya bukan mengeluh seperti dulu, tapi saya konsultasi, saya tanya ke diri sendiri, kenapa ya kok terjadi seperti ini? Itu yang membedakan. Keren ya mindsetnya ya. Iya, kalau mau tepuk tangan gak usah setengah-setengah, Bapak Ibu boleh kok lebih keras lagi. Oke, Yuyan thank you untuk berbagi ya. Teman-teman jangan lupa sembari dicatat kalau ada hal-hal yang menginspirasi ya. Itu tadi kata-katanya tuh tenang, dalam, menghanyutkan ya. Sampai kayaknya lupa mencatat ya. Oke. Mohon maaf saya pinjam ya. Saya kasih ke Pak Faisal ya. Silahkan Pak. Ya boleh bercerita Pak. Why-nya Anda kan kalau nggak ditanya kasihan loh ya. Ya kalau Faisal ini juga sebenarnya kita sama-sama ya udah lebih dari 16 tahun ya Sal? Yes. Masih muda ya kita ya? Masih muda banget waktu jalanin gitu ya. Iya. Jadi boleh dong Sal, ini teman-teman juga mau denger nih gitu. Yang membuat Faisal tuh
menekuni HDI, tapi yang membuat Faisal sampai bisa tuh sampai hari ini tuh nggak gampang sih, saya tahu. Nah, boleh dong Sal, sharing. Baik, terima kasih Bu Nina pertanyaannya. Ya, selamat pagi BFEMS. Ini harus flashback 16 tahun yang lalu, kurang dan lebih. Tadi ditanya gitu ya, gimana ketemu Hadi awalnya. Jujur BFEMS, dulu saya ini termasuk anggota GAM, Gerakan Anti Multi Level. Karena bukan Aceh Merdeka ya. Karena bagi saya, bisnis networking dulu namanya MLM tuh nggak make sense gitu loh. Ngajak-ngajak orang, terus dulu iming-imingnya bisa dapat kapal pesiar, bisa pokoknya beli apapun, beli mobil, beli apa segalanya. Bagi saya kok jualan aja bisa dapat segitu kayaknya terlalu muluk-muluk. Sehingga saya dulu negatif karena tidak paham. Nah saya dulu berangkat dari sebagai seorang karyawan di rumah makan, nggak usah sebut namanya, awalnya pagi, akhirannya sore. Pagi sore ya. Tadi udah di-explain sebagai seorang OB. Ini mau serius aku ini. Nah tadi janjian katanya harus serius. Ya wes. Oke, balik ke laptop. Jadi awal ketemu di HD ini nggak sengaja, tetangga di sebelah rumah dulu mengajak saya pertama kali pertemuan yang sama. Sekarang namanya udah berubah The Leader Within atau TLW. Tetapi dulu namanya adalah Convention, ulang tahun perusahaan setahun sekali atau RTS. Sama acaranya seperti ini. Ngajaknya tuh pinter gini, Sal. Karena dia tahu waktu itu saya sedang cari apa gitu ya, peluang-peluang lain selain bekerja di pagi sore. Dia ngomong gini, ini ada acara bagus yang kumpul nih para pengusaha, dia bilang gitu. Mau nggak kamu saya kasih undangannya, siapa tahu nanti ketemu pengusaha kamu ditawari pekerjaan. Jadi niat awalnya datang ke acara ini tuh siapa tahu diajak bekerja. Nah saya tidak tahu kalau itu MLM karena mungkin kalau saya dikasih tahu itu acara MLM saya tidak akan pernah datang. Nah dari acara itu saya didudukkan di paling pojok, waktu itu pesertanya hampir 1.000 orang. Saya ditaruh paling pojok sehingga untuk keluar kamar mandi pun agak kesulitan. Itu pintar strategi yang undang saya gitu ya. Nah, dari awal saya kaget, ini acara apa gitu ya. Kok seru banget. Apa ada orang-orang anak muda, waktu itu saya ingat Pak Mulyadi, usianya masih 20-an tahun, tapi income-nya sudah tembus 60 juta per bulan gitu. Terus ada recognition, membuat saya tuh kayak, kok ini komunitasnya keren banget. Sehingga akhirnya waktu itu saya minta join di Hadenin, tanpa dipresentasi, pokoknya saya mau gabung aja. Nggak tahu HD itu apa, setelahnya harus ngapain, yang penting gabung aja. Dan akhirnya setelah itu saya expired selama 2 tahun. Jadi kalau tadi Bu Yuyen reborn, sama saya juga abon. Reborn juga maksudnya tuh. Karena kenapa saya sempat expired 2 tahun, yang ngajak saya 7 level sebelum upline saya sekarang, itu tiba-tiba kompak nggak aktif semua. Terus biasa kan baru bergabung, pemikiran sederhana cari keluarga yang paling kaya, yang bisa mampu beli produk, suka kasih uang ke ponakannya, dia yang ditawarin pertama kali, itu saya lakukan. Saya pergi ke saudara saya, tante saya, orang kaya, suka ngasih uang gitu ya, orangnya surah sekali, saya ajak trainer, yang notabene crossline, nggak ngerti waktu itu pokoknya, wah ini ada training PK, pintar banget jelasin produk, saya ngomong, Bu boleh nggak temenin saya untuk prospek ke keluarga saya? Dan orang itu mau, nggak ngerti juga, saya ternyata crossline kok mau aja saya ajak waktu itu ya. Pemikiran saya closing, wah sudah dijelaskan panjang kali lebar, saya cuma manggut-manggut gini aja, wah luar biasa gitu ya. Dan ternyata sampai akhir 1 jam lebih cerita, 1 pasta gigi pun nggak beli dan tidak join. 7 upline tidak aktif, dinawarin ke tante orang kaya yang pemikiran saya minimal 1 paket keluar nih cuan-cuan gitu ya, 1 odol pun nggak dipakai, nggak beli. Akhirnya saya mikir dalam hati sendiri, oh bisnis ini nggak cocok sama saya, produknya nggak laku dijual. Buktinya tante saya orang kaya, sudah saya tawarin ngajak trainernya nggak beli, nggak closing, berarti nggak cocok untuk saya. Akhirnya vakumlah saya 2 tahun. Bapak Ibu, saya percaya satu hal bahwa tidak ada yang kebetulan, ini semua jalan dari Tuhan semua. Tante yang 2 tahun saya tawari tidak beli waktu itu, vakum 2 tahun saya, dialah yang kembali mengingatkan saya dengan memori HDI. Tiba-tiba nelpon saya, Sal, tante mau pesen Royal Jelly, mau pesen Trimi 2, mau pesen Polenergy. Loh, Tan saya tidak aktif di HD lagi. Oh nggak bisa ya, saya bilang itu. Sebentar Tan, tak tanyain, karena pemikiran saya lumayan kan selisih harga 25% waktu itu kan. Oh dapat selisih harga.
ternyata dia, singkat cerita si tante ini ikut arisan, dia dijelasin HDI tapi ingat sama saya. Nah itulah memori terbuka lagi, saya datang ke kantor belikan dan dapat selisih harga hampir 300.000 waktu itu. Nah Bapak Ibu, saya percaya bahwa ini Tuhan maksudnya apa ya? Saya 2 tahun yang lalu dikenali HD vakum, orang yang saya tawari cuma 1 orang tidak mau beli, tapi kok setelah 2 tahun dia yang kembali mengingatkan saya hingga akhir hari ini di HDI. Pesan saya, kalau teman-teman yang mungkin kenal HD karena produk zaman COVID lalu, hilang kontak gitu ya. Atau pernah dengar dari siapa, pernah sekedar coba produknya dan hari ini Anda diundang kembali dan hadir ke sini. Teman-teman semua, Bapak Ibu, BFEMS, percaya dari yang kebetulan, Tuhan punya sebuah rencana besar melalui HDI untuk kehidupan kita yang lebih baik nantinya. Jadi gak ada yang kebetulan ya. Faisal ini saya tahu ceritanya ya. Jadi Faisal singkatnya adalah ya supaya saya mempersingkat ceritanya Faisal. Faisal tuh kuliah dulu jauh-jauh di kota Bengkulu ya, dari Palembang ke Bengkulu. Lalu setelah itu singkatnya adalah harus kembali ke Palembang karena ayahnya sakit. Betul. Betul ya. Nah singkatnya ayahnya tuh ngomong, betul ya Faisal, kok jauh-jauh kuliah sampai ke Bengkulu. Nah tidak lama setelah itu ayah. Ya, jadi pulang dari Bengkulu, waktu itu saya semester awal, kuliah di Bengkulu, pas ada masa jeda saya pulang ke Palembang, waktu itu ayah saya kena kanker usus, dia ternyata gak pernah diceritain bahwa sudah di tempat tidur gak bisa ngapa-ngapain lagi, terus dia tuh gak ngelarang, cuma bilang gini aja, kamu itu loh sudah sekolah ngerantau hampir 3 tahun di Bengkulu, apa gak ada di Palembang tempat kuliah yang lain? Nah ternyata itu membuat saya kepikiran, oh udahlah gak usah kuliah, toh nanti kuliah bisa sampai kapan aja, sambil-sambil kerja kuliah di Palembang juga banyak. Dan ternyata saya bersyukur, awalnya marah karena sedang happy-happynya semester awal kuliah, tetapi harus mengubur impian saya untuk jadi anak-anak mahasiswa sedang seneng-senengnya. Tetapi akhirnya saya bersyukur dengan keputusan saya untuk tidak datang lagi ke Bengkulu, karena setelah itu 2 bulan saya tidak kembali lagi ke Bengkulu, ayah saya meninggal. Dan saya bersyukur punya kesempatan 2 bulan merawat beliau. Nah, kejadian inilah akhirnya saya tuh berpikir, ayah saya meninggal dan waktu itu ibu saya kena likuidasi tahun 98, krisis moneter, di PHK juga. Sehingga saya berpikir sebagai anak laki-laki tertua waktu itu, apa ya yang bisa saya lakukan? Ya udah deh, kerja apa aja yang penting dapat duit. Nah, kebetulan ada temen yang nawarin pekerjaan, nggak tahu kerjaan apa, ternyata di pagi sore dan awalnya diawali sebagai seorang tukang cuci piring. Ini fotonya nih. Ini masih hitam, kurus, untung laku dulu ya. Ini sebagai, ini waktu itu sudah agak lebih lumayan jadi kasir waktu itu di pagi sore. Waktu itu nih, jadi itu. Tapi hebat loh, jadi Faisal ini dalam 1,5 tahun karirnya di pagi sore itu menanjak menjadi wakil manajer, betul ya Sal? Betul, Alhamdulillah. Ya karena kan orangnya kelihatannya rajin, gigih gitu ya, disuruh apa aja mau gitu ya Sal. Tapi maksud saya gini ya, setelah Faisal 1,5 tahun itu meniti karir di pagi sore sampai jadi wakil manajer, dia malah berpikir untuk menjalani HDI secara aktif. Nah itu yang saya mau tanya. Yes, jadi waktu 1,5 tahun saya di pagi sore, dari tukang cuci piring, akhirnya jangka jadi kasir, marketing, dan terakhir jadi wakil manajer. Pada fase inilah saya dikenalkan dengan HDI waktu itu oleh si tante ini tadi. Nah, ada 2 hal yang membuat saya akhirnya berpikir untuk mencari niatnya income tambahan. Satu kejadian, senior saya yang sudah kerja 20 tahun di rumah makan itu, karena saya sudah bagian dari manajemen jadi bisa melihat berapa gajinya gitu ya. Nah, satu kejadian dia ini sakit. Ternyata karena penyakit kanker sumsum tulang belakang, jadi harus dioperasi di Palembang, butuh dana 300 juta, tapi Palembang tidak siap alatnya, harus dirujuk ke Jakarta. Di Jakarta pun boleh tindakan operasi, harus menyiapkan dana minimal 300 juta di luar yang lain-lain. Nah ternyata 20 tahun bekerja tidak punya tabungan. Tidak punya asuransi karena perusahaan swasta, waktu itu belum ada BPJS, sehingga akhirnya buat surat keterangan bahwa dikeluarkan atau pulang secara paksa. Nah akhirnya dipulangkan kembali ke Palembang, sebulan, 2 bulan, akhirnya berbulan-bulan tidak kerjanin, saya main ke rumahnya. Dia cerita bahwa harus tindakan operasi karena tidak punya uang, akhirnya dipulangkan, dan saya merasa seolah-olah ditampar, 20 tahun bekerja di tempat yang sama, masih rumah ngontrak, pakai sepeda motor, ketika ada musibah sakit, tidak punya dana untuk berobat. Seolah-olah Tuhan mengingatkan saya waktu itu bahwa Sal, kalau seandainya kamu bertahan di pekerjaan yang sama, rutinitas yang sama,
kamu bisa tergambar 5 tahun lagi hidupmu seperti apa. 10 tahun ke depan asetmu berapa dan kondisi masa pensiunmu seperti apa. Itu yang membuat saya waktu itu tergerak nih untuk oke, aku nggak bisa selamanya seperti ini di comfort zone melakukan hal-hal yang sama. Walaupun mungkin secara karir waktu itu cepat, tetapi saya tahu bahwa gambaran besarnya kalau saya bertahan di profesi ini bukan jelek Bapak dan Ibu, tapi saya dulu sudah capek jadi orang susah. Saya punya impian besar untuk bisa membagikan orang tua saya, nanti menikah, bisa memberikan istri dan anak-anak saya hidup yang layak, sehingga saya akhirnya ketemu di HD ini. Itulah yang membuat saya akhirnya memutuskan, oke, saya jalani HD waktu itu. Yes, jadi semua berangkat dari why tentang bagaimana seorang Yuyan Purnomo, seorang Faisal Sobirin ingin punya kehidupan yang lebih baik. Ya, lewat bisnis HDI, setuju ya? Nah, tetapi kalau bicara dari segi Yuyan ya, akhirnya saya dengar Yuyan setahun kemudian dari resign itu hamil anak pertama. Ya, sampai akhirnya melahirkan. Nah, itu saya percaya Yuyan gitu ya, itu menjadi seorang ibu di mana sempat pernah anak pertama sampai nggak ada, pingin banget pasti rasanya di kehamilan kedua ini kalau bisa nggak ngapa-ngapain. Kalau bisa saya rest aja deh gitu ya, supaya sampai nggak terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Tetapi yang saya dengar cerita Yuyan ini yang menjadi inspirasi Sal, Yuyan tuh malah semakin giat gitu jalanin HDI-nya, betul ya? Nah ini boleh dong Yuyan cerita. Ya, awalnya kan saya doa, ya kan, minta bisa punya penghasilan di HDI untuk anak saya. Begitu saya dikasih sama Tuhan anak, sudah sewajarnya menurut saya justru makin giat dong di HDI, betul Bapak Ibu? Kenapa? Karena saya pilih untuk mengerjakan HDI ini untuk anak saya. Dan saya tahu ketika saya melahirkan anak nanti, 1 tambah 1 itu bukan sama dengan 2, Bu Nina Aisal. 1 sama 1 tambah 1 itu bisa jadi 10.000. Popok, susu, ya kan? Udah berapa? Justru itu yang memacu saya, wah nggak boleh kendor. Walaupun trimester awal tuh tantangan banget memang. Muntah, mual, nggak bisa makan kayak gitu. Tapi anehnya Bu Nina, keadaan Tuhan tuh ada. Begitu saya Zoom 2020 saya hamil, berarti kan sudah zaman pandemik ya rekan-rekan. Saya begitu tahu positif hamil, saya bilang langsung ke atasan saya, Bu, mohon maaf saya sudah nggak bisa masuk kerja, ya. Saya sepenuhnya full resign, akhirnya langsung saya full di HDI. Saya Zoom sama rekan kerja saya. Jadi hamil sambil Zoom, kayak gitu. Nah, menurut saya anak itu justru anugerah ya. Ketika saya percaya, yang saya kerjakan ini adalah untuk memang anak saya, ya. Ya, hasilnya itu pasti ada dan Tuhan yang jaga. Dan enaknya di bisnis ini rekan-rekan, justru pada saat mungkin Anda hamil, pada saat mungkin Anda sakit, bisnis ini tetap jalan kayak gitu loh. Saya waktu hamil ya kan sambil muntah, Zoom sama rekan kerja kayak gitu. Di sana itu yang luar biasa Bu Nina Aisal, bonus saya bukan malah turun. Saya ngurangin jam, karena apa? Mual muntah. Tapi waktu saya Zoom, mual muntahnya berhenti. Loh, gimana coba? Gitu ya. Jadi waktu Zoom itu seger, semangat. Tapi begitu Zoom-nya langsung, wah gitu. Ya. Nah, yang luar biasanya lagi, bonus saya karena jaringannya aktif, itu langsung melejit setelah saya resign itu, Bu Nina Aisal. Dan saya juga nggak nyangka gitu ya. Ya bisa nggak bisa ngomong nggak nyangka ya. Jadi kemarin saya tanya, memang Yuyan boleh tahu nggak sih waktu mulai mau menjalankan HDI itu sesering apa ketemu orang? Sesering apa Yuyan dalam satu hari? Satu hari waktu profesional yang mungkin ya biasanya Sabtu Minggu itu saya gunakan waktu untuk ke mall ya kan. Karena hobinya nonton bioskop itu saya pangkas. Jadi pulang kerja saya ketemu orang, Sabtu Minggu saya ketemu orang. Full, jadi kalau Sabtu Minggu itu bisa ketemu waktu itu 4-5 orang. Kalau misalnya singkat-singkat sehari ya itu? Bisa sampai 6 orang. Kalau misalnya pulang kerja itu 1 orang udah bagus sih. Kalau misalnya bisa 2 orang itu oke. Tapi kalau pulang kerja malam kan gitu.
Jadi waktu masih sebagai profesional pun, jadi sejak kehilangan anak pertama, Yuyen belum bisa lepas kerjaan. 6 bulan pertama masih digandoli sama perusahaannya ya. Nah sembari kerja Yuyen masih tetap presentasi, kalau weekend itu bisa sampai ketemu 5-6 orang, betul ya? Itu konsisten dilakukan. Iya. Jadi saya percaya tidak ada bisnis apapun yang bisa besar secara instan. Tidak ada bisnis apapun yang kita lihat hari ini berdiri raksasa, dirintis dengan mudah. Semuanya itu penuh cucuran air mata. Kita harus investasi dari apa yang kita bisa berikan. Waktu, tenaga, yang saya punya, waktu dan tenaga Bu Nina, yaitu yang saya curahkan. Luar biasa ya. Di sini ada yang hadir sebagai seorang ibu dengan putra atau putri. Saya yakin Anda pun akan membayar harga yang sama ketika berbicara untuk putra dan putri tercinta. Setuju? Itu pun yang Yuyen lakukan hari ini. Ya, dan pasti ada tantangan-tantangannya. Nah, kita mau denger nih gitu dari Yuyen. Apa sih tantangannya waktu Yuyen menjalankan HDI ini sebagai seorang momspreneur ya. Saya sebutnya seorang momspreneur, seorang mami. Oke, yang akhirnya punya satu anak balita itu kan pasti nggak mudah. Gitu, terus ngasuhnya juga ngasuh sendiri. Saya dengar masih siapin bikin makanan juga bikinan makan sendiri buat anaknya gitu. Bisa memilih ya udah suamiku aja jalanin HDI, aku nggak usah fokus sama anak. Tapi Yuyen memilih untuk berkarir di HDI. Nah tantangannya pasti nggak gampang. Gimana tuh Yuyen? Tantangannya banyak ya, Bu Nina, Pak Faisal dan rekan-rekan. Tapi yang pasti saya bersyukur saya punya keluarga, terutama pasangan saya yang terus support saya. Kayak gitu. Tantangan pertama pastinya anak ya. Kalau anak sakit, pernah satu ketika saya itu lagi acara di luar kota, lagi training gitu ya. Saya dikabarin anak saya harus operasi lewat telepon. Jadi waktu itu kondisi anak saya itu punya kelainan di telinga, ya fistula preaurikuler, ada lubang kecil setitik jarum seperti ini ya di sininya. Nah itu ternyata bernanah dan bengkak. Jadi saya training ya kan, dikabarin. Sebelumnya sebulan sebelum training itu diadakan dan trainingnya itu di luar kota kayak gitu. Itu sudah mulai bengkak. Aduh saya sudah pusing, gimana ya berangkat enggak gitu ya. Karena trainingnya jauh kayak gitu, di Jawa Barat. Terus waktu training saya ditelepon ya kan, ini nggak bisa, ini harus segera operasi kayak gitu ya. Wah ya hancurlah hati saya kayak gitu ya. Anak 2 tahun ya kan harus dioperasi, bius total ya. Lagi-lagi saya dihadapkan dengan cobaan dan ujian. Tapi saya justru melihat keindahan di bisnis HD itu mulai nampak ketika saya satu demi satu menjalani tantangan Bu Nina. Waktu pulang selesai acara, rekan-rekan saya terbakar semangat. Tapi saya bisa menemani anak saya operasi. Operasi kan ada 5 hari ya, 5 hari 4 malam harus opnam. Kalau saya masih bekerja sebagai profesional, paling saya dapat izinnya cuma sehari. Betul? Hari operasinya. Habis itu ya nggak boleh lah, harus masuk lagi. Ya, tapi di bisnis ini saya bisa menemani anak saya operasi full 5 hari saya temani. Saya bisa waktu anak saya tidur saya sambil Zoom sama rekan kerja saya. Wah luar biasa, di situ itu saya merasakan wow bisnis ini luar biasa. Ya jadi Bapak Ibu kalau sekarang Anda mungkin mengalami ujian, tekanan, cobaan apapun itu. Baik dalam kehidupan berumah tangga maupun menjalankan bisnis HDI, pasti Tuhan punya maksud dan rencana yang baik. Begitu pula awal yang saya mengalami kehilangan anak Bu Nina. Tantangannya ternyata 1 tahun menjalankan HDI, saya punya 3 downline yang mengalami kasus serupa kehilangan anak seperti saya. Usia sudah 9 bulan mengandung, tidak ada. Sudah dilahirkan tidak ada, kembar dan harinya sama, tanggalnya sama seperti anak saya tidak ada. Ternyata Tuhan izinkan cobaan demi cobaan menghantam saya supaya saya ini bisa menguatkan mereka. Ya bayanginlah kalau saya tidak pernah ngalamin gitu ya,
Saya tahu perasaanmu. Saya tahu sedihnya kamu, mana bisa. Tapi karena saya pernah mengalami di titik terendah dalam hidup saya bisa menguatkan mereka. Tantangan demi tantangan, tentunya jarak yang jauh harus meninggalkan anak seperti ini ya. Ada nggak sih cibiran gitu ya, dari keluarga? Ya ada gitu ya. Anak kok ditinggal-tinggal gitu ya, masih balita. Kan paling butuh mamanya. Tahu nggak itu masa golden period, wes gitu ya. Ya, rekan-rekan saya sebagai orang tua juga bisa memilih ya. Saya lebih memilih usia 4 tahun ke bawah itu memori anak belum bisa mengingat dengan sempurna. Ada di sini ingat 4 tahun ke bawah ngapain aja? Boleh angkat tangan? Nggak ada yang ingat ya. Nah, saya memilih saya tinggal gini bukan berarti saya menelantarkan anak saya. Enggak, no. Saya mengerjakan ini, saya tinggal seperti ini untuk dia ke depannya. Saya ingin mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Saya ingin memori yang terbaik. Pada usia SD saya bisa ngajak dia jalan-jalan ke luar negeri. Kalau saya masih bekerja sebagai profesional, ya mungkin bisa, tapi butuh waktu berapa lama. Kayak gitu kan. Nah, tantangan anak saya tinggal jauh seperti sekarang ini, percayalah kalau kita mengerjakan sesuatu yang terbaik bukan demi ketujuan kita. Kita kerjakan bisnis ini untuk orang lain. Keadilan Tuhan itu bekerja. Saya kemarin dikabarin sama ipar saya karena dititipin ke ipar nih ceritanya gitu ya. Anak saya yang biasanya kalau malam ke toilet ya buang air kecil itu bangunin saya kalau di rumah. Ternyata saya dikabarin nggak bangunin ipar saya. Jadi bisa ke toilet sendiri. Tapi mungkin maklum belum ngerti nge-flush air ya. Jadi taunya karena ada jejak gitu ya. Kok ini belum di-flush kayak gitu. Oh iya. Ternyata anak saya. Jadi saya tinggal bukannya tambah manja, merepotkan, tapi malah makin mandiri anak saya. Itu yang membuat saya, wow, amazing. Setiap tantangan demi tantangan yang saya lalui, ya Tuhan pasti juga memperhitungkan usaha saya. Saya juga pendampingan rekan ke luar kota kan. Bukan saya keluar kota ini senang-senang, hedon gitu ya, enggak. Tapi saya kerjakan yang terbaik untuk anak saya, untuk pasangan saya, untuk papa mama saya tercinta. Dan saya di sini juga punya anak lagi. Loh, kok bisa ya? Saya punya rekan yang luar biasa di sini yang hadir. Rekan-rekan kerja saya ini juga anak saya. Saya rasa mereka dititipkan ke saya, berarti Tuhan percayakan berkat yang lebih besar untuk saya olah. Jadi tenang rekan-rekan yang di sini mungkin ya punya pikiran nih dapat rekan di luar kota. Len, didatengin enggak ya? Di follow up enggak ya? Gitu. Kalau Anda dipercayakan punya rekan di luar kota, artinya bukan satu kebetulan. Tuhan percaya kamu mampu dan itu berkat sudah Tuhan siapkan buat Anda. Responnya ya, BFEMS ya. Respon itu yang menentukan. Nah, bagaimana Yuyan merespon ini keren banget sih. Gitu, itu yang membuat percepatan dalam menjalankan, dan saya nanti akan ngobrol lebih dalam lagi sama Yuyan ya, karena saya dengar banyak cerita-cerita di mana anak Yuyan juga menjadikan Yuyan sebagai role model. Jadi akhirnya ya, dan itu bisa dilakukan karena Yuyan menjalankan HDI dan anaknya bisa melihat secara nyata apa yang dilakukan orang tuanya. Nah, kalau sahabat saya yang satu ini juga tantangannya nggak kalah besarnya. Kalau ibu tantangannya juga pasti besar. Nah, yang satu ini saya dengar sampai pernah kehilangan jaringan di luar kota, sampai orangnya pun ikut hilang karena akibat gempa gitu ya. Nah, tapi sebenarnya tantangan terberat apa sih Sal kalau di bisnis HDI ini yang Faisal hadapi dan juga ini bisa menjadi pembelajaran buat kita? Ya, baik, makasih Nin. Jadi di awal-awal saya menjalankan jelas tantangan pertama adalah waktu ya. Karena dulu kan bekerja dan juga jalani HD. Dulu jam kerja saya tuh bukan 8 jam kayak orang normal, tapi 12 jam. Jadi 12 jam dari jam 7 pagi, jam 7 malam, jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Nah, sehingga saya hanya bisa menjalankan 1 bulan tuh 2 minggu ketika saya masuk malam, dinas malam, sehingga siangnya di rumah. Nah, jelas
dengan berangkat dari kesadaran bahwa saya harus berhasil di HDI dan HDI adalah pilihan saya untuk menjalankannya. Jadi saya harus membayar harga. Bahwa mau tidak mau membangun sebuah bisnis jelas butuh waktu, butuh tenaga yang dialokasikan. Nah, investasi yang pertama saya lakukan adalah harganya yang ngurangi jam tidur. Harusnya saya ketika begadang semalaman, bekerja dinas malam, siangnya harapannya cepat-cepat pulang terus tidur, tapi karena sadar bahwa oke, saya kerja, tapi saya juga enterprise HDI, maka mau tidak mau saya harus meluangkan waktu untuk merintis bisnis saya, Nin. Jadi tantangan di awal-awal itu ya harus mengurangi jam istirahat. Terus juga teman-teman mungkin saat ini melihat Faisal yang sekarang kelihatan ekstrovertnya lebih besar. Tapi tahukah teman-teman, saya dulu mungkin karena lingkungan, ngerantau sekolah, lingkungan yang tinggal sama kakak dari ibu saya. Jadi benar-benar saya terbentuk jadi pribadi yang introvert. Jadi nggak pinter ngomong, pendiam. Kalau orang keluar istirahat jam sekolah di luar, saya cuma di dalam kelas atau ke perpustakaan. Jadi antara minder ada dan juga nggak suka keramaian waktu itu. Nah, ketika di HD disuruh harus jualan, harus ketemu orang, harus bisa presentasi, harus bisa bersosialisasi. Nah, tantangan di awal-awal tuh benar-benar saya, aduh, cocok nggak ya HD buat saya? Saya ini nggak pintar ngomong, saya ini nggak pintar jualan, saya ini nggak punya banyak teman karena dulu merantau pulang ke Palembang, teman-teman sekolah dulu yang SMA udah pada ngerantau juga. Jadi bingung mau nawarin siapa. Tetapi kembali lagi bersyukurnya di HDI kita ada wadah komunitas untuk belajar yang benar-benar kita yang merasa tidak bisa diajarin untuk bisa. Yang tadinya malu bisa jadi malu-maluin. Yang tadinya nggak pintar ngomong sekarang tuh nggak berhenti ngomong. Karena benar-benar di HD ini ada tempatnya untuk kita itu dilatih, Nin. Jadi ketakutan saya di awal-awal itu harus mau berkenalan sama orang. Ingat dulu zaman telepon, Nin, belum ada sekarang WA atau WhatsApp atau bisa Instagram, DM dan semuanya pakai wartel. Ingat zaman wartel dulu, teman-teman mungkin yang Gen Z tidak tahu wartel gitu ya. Dulu tuh kalau tangan nelpon saking nggak pedenya, berharap teleponnya nggak diangkat. Kering, jangan diangkat. Kering, jangan diangkat. Karena kalau diangkat bingung mau ngomong apa. Itu saya alami juga. Alami juga? Pencet bel orang gitu ya. Pencet, poinnya hilang. Terus saya agak melipir ke pinggir. Berharap gak ada yang keluar. Gak ada ngomong. Sampai sebegitunya bahwa saya dulu pribadi yang benar-benar pemalu, introvert. Tapi teman-teman yang merasa mungkin berangkat dari hal yang kondisi yang sama, ada segudang keraguan, bisa nggak hadir buat saya? Aku ini nggak pinter jualan, nggak punya ilmu marketing, nggak banyak kenalan. Teman-teman jangan khawatir, bukan perkara tidak bisa, tetapi mau nggak belajar. Karena di hari ini ada wadahnya untuk kita nanti dilatih, dibentuk jadi versi yang terbaik dari diri kita. Jadi dulu itu Nin bagi waktunya, karena banyak orang ini yang saya lihat saat ini, banyak teman-teman di luar ruangan ini nggak ada, di luar sana, mereka sadar bahwa sekarang jadi enterprise HDI. Tapi pengen suksesnya, tapi nggak mau jalanin prosesnya. Nggak mau, yuk ikut training nih biar belajar, nggak mau. Nggak mau kasih waktu buat Nggak mau kasih waktu. menjalankan. Ya. Ayo, kamu sekarang udah mulai harus kenalan, sapa orang yang kamu kenal, nggak mau malu. Ayo, kamu nggak bisa presentasi, belajar cara presentasi, nggak mau. Nah, di sini saya ingin sharing bahwa ketika kita memilih untuk menjadikan HD sebagai salah satu aktivitas pekerjaan kita, maka mau tidak mau kita harus sadar bahwa harus ada harga yang dibayar. Harus ada harga yang dibayar. Ya, saya setuju. Tadi Yuyan juga mengatakan hal itu. Buat teman-teman BFAMS yang hari ini hadir, saya cuma mau tanya, setuju nggak sih ada harga yang harus dibayar untuk sebuah kesuksesan? Yang setuju boleh dong lambaikan tangan. Kalau hari ini ada yang bilang, saya mau yang cepet-cepet aja deh, instan ya. Sekarang betul tadi yang Yuyan bilang, mana ada sesuatu yang besar itu dihasilkan dari sebuah yang instan. Nah, saya mau kasih lihat dong, mungkin bisa ditampilkan foto pencapaian hari ini seorang Faisal Sobirin. Ya, yang sudah menekuni bisnis ini sekian lama, tidak pernah ada yang sia-sia Sal. Gitu. Dan Faisal hari ini menginspirasi banyak sekali orang-orang di luar sana. Tidak cuma jaringan Faisal doang ya. Faisal boleh cerita ya? Iya, saya bersyukur di HD ini Bapak Ibu jujur kalau harus jalan-jalan ke luar negeri ngajak istri, anak-anak pakai uang sendiri, saya mikirnya mungkin tidak 100 kali tapi 1000 kali. Karena masih banyak kebutuhan lain yang lebih urgent, betul ya? Nah, tetapi di HD ini enak.
tiket pesawat sudah disediakan, hotel bintang 4, bintang 5 disediakan, tempat wisata terbaik disediakan. Jujur, pengalaman saya pertama kali naik pesawat itu dari HDI. Saya ke jalan-jalan ke luar negeri dari HDI dan bersyukur sampai hari ini 16 tahun, setiap tahun minimal 2 kali dalam 1 tahun jalan-jalan ke luar negeri gratis dari HDI. Asik. Jadi ini waktu ya berbagai negara ya sudah jadi kunjungi semua dari HDI, bisa tidak hanya saya yang bisa ngajak pasangan saya yang tercinta, ngajak anak-anak juga sekarang, dan sekarang plus nin bisa liburan ke luar negeri juga ngajak satu RW, maksudnya satu downline serombongan tuh rame-rame jalan-jalan ke luar negeri. Kayak kemarin ke kapal pesiar itu ada sekitar 40 rekan kerja saya juga yang berangkat ke kapal pesiar. Wow, sama dong. Yuyan juga kemarin sampai ngajak hampir 50 rekan kerja ya. Ya, kemurahan Kapal pesiar, oke. Betul. Jadi bersyukurnya tidak hanya kita merasakan value kebahagiaan dari HDI, tapi benar-benar teman-teman nanti kita bersyukur ketika kita dan keluarga kita mendapatkan manfaat, mendapatkan reward dari perusahaan. Tetapi ketika nanti Anda berangkat bersama rekan kerja Anda yang sama-sama berjuang, mungkin keringet bareng, nangis bareng, ketawa bareng, dan liburan bareng, maka benar-benar semua penghinaan, penolakan akan terbayar lunas ketika sama-sama menikmati liburan dari HDI. Oke, nah lebih ini trip-tripnya, tapi Faisal juga saya dengar ya hari ini kalau kita belajar, Faisal ini benar-benar dari dulu sampai sekarang bisa dikatakan sejak menekuni HDI adalah the one and only sumber income-nya. Nah sempat banyak yang bertanya sih, Yes. termasuk sebenarnya Yuyan dan Alex yang menjalankan pun hari ini menjadikan HDI sebagai satu-satunya sumber income. Betul, Betul ya? betul. Jadi sebenarnya benar-benar bisa ya lewat HDI itu kita menggantungkan hidup tuh bisa. Bisa, asal Hunina, ya kalau saya highlight garis bawahi terutama buat kaum ibu-ibu yang dibutuhkan, yang memang tidak mudah adalah profesionalisme dalam mengerjakan bisnis ini. Karena kalau saya mengawali background profesional, saya kerja ada jam clock, saya telat dipotong gaji saya. Tapi di sini nggak ada. Nah dibutuhkan profesionalisme itu tadi Hunina. Profesionalisme dicatat. Oke, apalagi? Time management, waktu untuk ngatur, ya kan? Kita harus bedakan priority-nya, ya kan? Main sama anak penting nggak? Penting, ya kan? Saya nggak pernah mau kalau saya main sama anak, saya nyambin yang lain-lain. Saya ngerjain HDI, nggak. Saya main sama anak, ya main sama anak. Tapi saya tidak harus main sama anak itu 24 jam, gitu kan? Dan menurut psikologi, 15 menit waktu yang diluangkan tapi Anda benar-benar quality time sama anak Anda itu lebih baik dibanding nyambi-nyambi gitu ya, nemenin anak sambil nyambi ini, enggak. Jadi semua bisa di planning. Saya planningkan main sama anak itu jam berapa sampai jam berapa. Saya ngerjakan HDI jam berapa sampai jam berapa. Enaknya di bisnis ini kan kita bisa ngatur sendiri jamnya. Waktunya fleksibel, itu keuntungan buat ibu-ibu. Indahnya di bisnis HDI ini apa ya? Benar-benar satu bisnis yang menerima kita itu bukan melihat ada apanya kita. Betul? Kalau bisnis konvensional lain, kamu punya modal nggak? Kamu punya skill nggak? Kamu punya bisa mengatur keuangan nggak? Nah, tapi bisnis ini tuh indah karena apa? Menerima kita apa adanya. Dari berbagai macam background yang tadi Pak Faisal bilang ya kan, kita ada trainingnya ya kan. Saya juga diajarin loh melalui training ini ternyata mengklasifikasikan kebutuhan, prioritas itu berdasarkan apa? 4 kuadran tadi. Yang penting mendesak, saya nggak tahu sebelumnya orang background teknik kok ya kan. Penting mendesak ya kan. Penting tidak mendesak harus didelegasikan, terus kemudian apa? Urgent ya kan, tapi tidak penting. Nah itu didelegasikan, kalau yang tadi penting itu tidak mendesak bisa direncanakan ya kan. Terus tidak penting, tidak mendesak seperti apa? Biasanya jebakannya sekarang. Scroll HP, ya scroll medsos kayak gitu. Nah itu saya ilmunya itu dapat dari HDI semua kayak gitu loh. Yang dimana ini di sekolah saya pun dulu tidak diajarkan gitu.
Jadi kalau kemarin saya sharing sama Yuyan ya, bagaimana Yuyan memanage waktunya dari mulai bangun jam 5 pagi, belanja ke pasar, masak buat anaknya, nganterin anak sekolah, dan menjalankan bisnis HDI di setiap ada peluang itu semua sudah diatur by things to do-nya ya. To do list setiap harinya tuh ada. Itu yang disebut sebuah profesionalisme. Betul ya? Nah itulah yang membuat Yuyan pun memiliki banyak sekali pencapaian-pencapaian di HDI ya. Betul ya Yuyan ya? Kemurahan Tuhan Bu Nina. Jadi saya sharingnya bukan pencapaian ya, tapi keindahan rekan-rekan. Pada saat saya mulai aktif di bisnis ini, saya bertemu satu sosok rekan saya yang begitu baik hati. Yang menggugah saya, Tuhan jadikan orang ini sebagai rekan aktif saya. Karena orangnya begitu humble, orangnya baik hati. Beliau yang selama ini mengisi kekosongan hati saya pada waktu fase saya ini ya, masa nifas saya kehilangan anak saya ngobrol sama orang ini kok enak. Dan beliau adalah Ibu Stefani, rekan hidup saya di Jakarta. Berikan tepuk tangan buat Bu Stefani. Ya, ada fotonya ya. Jadi saya ngobrol sama Bu Stefani, kok orang ini kok enak diajak ngobrol ya, kayak gitu. Kok saya ngomong sama orang ini kok menyenangkan ya, kayak gitu. Jadi di HDI ini keindahannya bukan cuma pencapaian, kemurahan Tuhan alhamdulillah gitu ya, sejak saya menekuni HDI memang trip dapat semua sampai World gitu ya. Tapi bagi saya yang tidak bisa digantikan dengan materi adalah komunitasnya. Dimana saya ketemu orang-orang, ternyata orang di dunia ini baik loh. Dan mengisi tangki cinta saya tadi itu. Dan yang luar biasa, saya pun sebagai feedbacknya ngasih apa, saya ini sudah terlalu banyak diberi. Tapi kalau saya sebagai seorang pebisnis konvensional, saya berangkatin pegawai, mungkin bisa gitu ya. Pegawai saya langsung ke luar negeri bisa. Tapi kalau pegawai sama keluarganya, bisa nggak? Kepikir nggak? Budgeting nggak ada ya. Saya belum pernah nemuin perusahaan yang berangkatin karyawan sama keluarganya. Tapi di bisnis ini luar biasa. Beliau pencapaiannya, saya senang bisa berangkat kapal pesiar dengan beliau. Anaknya juga terbantu dengan HDI. Next yang berikutnya, ini ya pencapaian saya bisa keluar negeri yang tidak pernah saya pikirkan. Next, nah keberangkatan, nah ini ya keberangkatan dengan rekan-rekan saya ini loh. Anda lihat rekan-rekan, ini satu orang itu enggak cuma berangkat sama pasangan, bawa anaknya gitu. Ini anak saya yang di stroller. Nah ini anak rekan saya, ini ada Bu Viani, ada Bu Margaret gitu ya, ada Bu Siska juga rekan-rekan saya di Jakarta dan ada yang dari Surabaya juga. Itu priceless buat saya. Dimana di bisnis lain saya ingin, tapi mungkin tidak bisa terrealisasi. Tapi di HDI ini saya bisa jadi value dan dampak. Walaupun saya hanya seorang ibu rumah tangga rekan-rekan, saya bisa membantu rekan saya mewujudkan impian-impiannya. Thank you Yuyan, thank you. Dan saya yakin perasaan itulah yang Yuyan pegang sampai hari ini yang membuat Yuyan terus fight di bisnis ini. Karena kamu meyakini bahwa bisnis ini gak cuman untuk diri Yuyan dan Alex dan anakmu, tapi juga untuk kepentingan banyak rekan-rekan kerja Yuyan. Dan itu juga pasti yang dirasakan oleh seorang Faisal Sobirin. Ya, kalau bicara jalan-jalan ke luar negeri, menang trip, bawa rekan kerja ke luar negeri, itu juga Faisal sudah lakukan. Tapi Faisal juga bisa mendapatkan dari kehidupan yang tadi dikatakan minus, bisa memiliki rumah dari HDI, bahkan bisa punya rumah lebih dari satu dari HDI, bisa punya kendaraan sampai bisa punya properti ruko dan mendirikan family center di Duren Sawit. Ya, dan lebih jauh lagi yang saya juga bangga, Faisal, kalau kita nggak percaya HDI bisa untuk menggantungkan hidup, ini baru aja nih bayar 100 juta buat uang kuliah anaknya di BINUS, ya, untuk mahasiswa masuk ke BINUS, Bina Nusantara. 100 juta itu hanya uang muka, uang pangkalnya, uang semesternya 23 ya Sal. 23, ini supaya nggak kesannya kalau cerita kayak gimana, jadi gue ceritain aja gitu ya. Jadi kalau ada yang masih cerita, masa sih bisa ini loh, udah 2 bukti nyata ini loh, 100% full time di HDI. Ya, dan prosesnya memang nggak mudah di FEMS. Tantangannya kita sudah dengarkan.
Oke, termasuk Faisal pun ya, gila ya bro proses lu ya, keluar kota. Itu dalam sebulan bisa berapa kali keluar kota pendampingan? Setiap bulan pasti ada 1 kali pendampingan ya ke Jakarta, Lampung, Palembang, itu setiap bulan pasti. Jadi jaringan Faisal ini tersebar di Jakarta, Lampung, Palembang, itu dia keliling terus gitu ya? Oke, nggak banyak orang yang mungkin mau membayar harganya, tetapi dilakukan secara konsisten selama kurang lebih 16 tahun ini ya Faisal. Demikian pula yang dilakukan oleh seorang Yuyen Purnomo, membayar harganya. Pokoknya dalam 1 hari yang saya dengar Yuyen akan ketemu minimal dengan 5 orang. Itu yang membuat percepatan. Nah Yuyen, Faisal, saya mau minta, saya tahu waktunya kita terbatas. Rasanya kalau mau ngulik lebih dalam banyak banget hal-hal menarik yang kita bisa belajar sama-sama. Tapi karena keterbatasan waktu, saya mau Yuyen dan Faisal, apa sih, apa ya, bukan nasihat ya, apa yang Yuyen ingin sampaikan kepada BFEMS ini masih banyak yang baru. Masih banyak yang mungkin ragu, terutama yang wanita-wanita ini yang ketika mau memulai. Kenapa saya sebagai wanita yang saya harus mencari? Saya bisa kok punya pasangan yang sudah mencukupi. Why? Kenapa? Seorang wanita, Yuyen harus kasih tahu nih, kenapa ya kita saat ini harus juga berdiri di atas kaki kita sendiri. Iya, ketika kita menikah ya, kita bukan lagi menjadi individu yang terpisah. Ketika kita menikah, itu kita sudah menjadi satu. Dan saya selalu diingatkan oleh mentor saya, kita tidak pernah tahu berkat itu mengalir lewat siapa. Apakah ada bisikan dari Tuhan, oh berkat ini mengalir lewat suami rezekinya. Tapi siapa tahu Tuhan itu justru berkata, berkat dari keluarga mengalir lewat istri. Seperti dalam permainan catur, kita tahu queen, ratu, itu yang geraknya paling hebat. Kalau raja cuma bisa tapi ratu itu adalah benteng pertahanan yang luar biasa. Makanya mother of multitasking. Saya tidak mengajak Anda, para wanita, cuma duduk berdiam diri. Hanya mengerjakan 3M katanya. Macak mana masak ya. Tapi saya percaya, seperti ratu dalam permainan catur, Anda adalah benteng pertahanan terbesar dalam keluarga Anda. Maka kalau Anda bertemu bisnis HDI ini, saya percaya pasti bukan suatu kebetulan, Bu Nina Pak Faisal. Saya percaya Tuhan sudah menyiapkan rencana yang besar dan berkat yang besar untuk keluarga Anda. Para wanita di sini terinspirasi? Bagaimana para prianya, keren gak nih kalau ladies-ladiesnya kayak gini semua ya? Wow, dan Faisal saya tahu value-value yang Faisal sudah dapatkan begitu luar biasa dari bisnis HD. Itulah yang membuat Faisal pun bertahan sampai dengan hari ini dan tidak pernah melirik bisnis lainnya, Sal. Yes, betul Nin. Jadi 16 tahun bukan waktu yang sebentar Bapak dan Ibu, tetapi saya bisa menjalani itu. 16 tahun lebih tidak ada pekerjaan lain selain HDI. Teman-teman kalau sekedar bicara soal uang, ada banyak pekerjaan di luar sana yang pasti akan memberikan income. Mungkin lebih besar bisa jadi. Tetapi percayalah ketika nanti Anda semakin dalam masuk ke dalam HDI, Anda akan semakin jatuh cinta dan tidak akan pernah lepas dari HDI. Teman-teman, 16 tahun ini saya tidak hanya mendapatkan kehidupan yang layak. Saya bersyukur banget, walaupun mungkin ini subjektif, ada banyak orang yang lebih kehidupannya lebih baik, tapi bagi saya mensyukuri setiap anugerah yang saya dapatkan dari HDI. Nah, rekan-rekan, yang nanti membuat saya kecanduan dan tidak bisa lepas dari HDI, yang pertama, ini nih benar-benar bisa jadikan bisnis sekaligus ibadah, Nina. Kenapa bisnis ibadah? Ada pekerjaan yang sekedar kita bekerja, tetapi ada pekerjaan yang bisa menawarkan kita bekerja sambil ibadah. Saya Muslim, ada satu ayat yang mengatakan bahwa sampaikanlah walau satu ayat. Nah, lebah itu ada di surah An-Nahl, jadi secara tidak langsung saya niatkan bahwa ketika saya syiar, tidak hanya bagaimana dia bisa closing, tapi saya menyampaikan sebuah syiar bahwa ayat lebah ini bagus untuk kesehatan. Dan juga saya ngomong sama rekan kerja saya, ketika kamu kerja, kan HDI, jangan niatkan hanya kamu datang agar dapat profit dari dia.
kamu dapat closingan, dapat uang dari dia, kamu bisa setting posisi, kamu bisa jalan-jalan ke luar negeri. Jangan hanya itu, tapi jadikan niat kamu setiap kamu kedatang ke rekan kerja kamu, prospek kamu, niatkan ibadah. Bapak Ibu, kerjaan kita hari-hari ini apa? Setiap hari kita akan memikirkan siapa ya yang saya mau tolong, yang butuh solusi kesehatan. Betul nggak Bapak Ibu? Siapa ya yang saat ini mungkin sedang mencari solusi terhadap penyakit yang sudah dia derita, udah berobat kemana-mana belum sembuh. Kalau kita niatkan menyambung silaturahmi untuk memberikan solusi, nilainya ibadah nggak Bapak Ibu semua? Setiap hari kita akan berpikir di kerjaan kita adalah siapa lagi saya mau ajak ke HDI. Bukan hanya sebagai jadi downline kita, tapi niatkan bahwa saya datang menyambung silaturahmi, memberikan sebuah kail, memberikan sebuah peluang. Bisa jadi dia sedang panik dengan kehidupan rumah tangganya, mencari alternatif income tambahan. Bisa jadi dia memang saat ini sedang butuh pendapatan lebih. Mungkin korban PHK dan sebagainya. Atau mungkin kehidupannya baik-baik saja. Tetapi dengan niat yang baik bahwa tidak hanya sekedar bisnis, tapi niatkan ibadah. Kita menyambung silaturahmi, kita syiarkan tentang kebaikan produk kita. Kita syiarkan tentang bahwa HDI bisa menjadi sebuah solusi untuk keuangan. Percayalah Bapak Ibu, ibadahnya dapat, hasilnya juga akan dapat. Ini yang membuat saya setiap hari sekarang ini merasa bersyukur menjalankan HDI dengan sukacita. Ada satu momen kejadian, rekan kerja saya ngasih referensi, tidak pernah teleponan, tidak pernah ketemu. Orangnya, saya di Jambi waktu itu, dan dia di Palembang via telepon, dia konsultasi, 7 tahunin, beliau program sampai ke Mount Elizabeth, segala macam, orang kaya, tapi belum berhasil. Dia tidak cerita bahwa dia ada indung telurnya itu sudah diangkat sebelah, dia sudah kena polip dan semuanya. Dia tidak cerita awalnya, tetapi dia cuma konsultasi pakai apa. Saya sarankan dua-duanya pakai HDI. Bapak Ibu semua kemurahan Tuhan dalam rentang waktu 2 bulan. Telepon saya setengah 12 malam ketika saya sedang ekspansi di Jambi. Mas Faisal, makasih ya. Loh, makasih apa Mbak? Bersyukur baru keluar dari praktek dokter saya dinyatakan hamil. Bapak Ibu, hari itu saya nangis. Jujur saya nangis. Ya Tuhan, ada rasa yang tidak dapat diukur dengan uang, bahwa apa yang kita syiarkan, pekerjaan yang kita lakukan bisa menjadi solusi untuk orang lain. Bisa memberikan harapan baru untuk orang lain. Bapak Ibu percayalah, Anda akan kecanduan menerima telepon dari rekan kerja Anda. Terima kasih ya, anak saya sembuh. Terima kasih ibu saya sekarang sudah sembuh dari diabetesnya. Makasih ya, sekarang kehidupan kami jadi lebih baik. Makasih ya, kami bisa membayar hutang kami. Makasih ya, rumah yang waktu itu rekan kerja saya harus dijual gara-gara tertipu. Ada investasi, sekarang beliau bisa mengembalikan keadaan, bisa beli rumah lagi, bisa beli mobil lagi dari HDI. Bapak Ibu, rasa ini yang nanti Anda rasakan, bahwa di HDI tidak bicara soal uang saja. Tapi bagaimana dulu Faisal yang berpikir bahwa kamu dapat apa itu sukses. Tapi Faisal yang sekarang bersyukur bahwa apa yang kamu bisa lakukan untuk orang lain. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik manfaatnya untuk orang lain. Dan itu kita bisa dapatkan di HDI Bapak dan Ibu semua. Bapak Ibu berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kedua narasumber saya.